Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah surat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di mana kita sudah sampai kepada subuh yang ke-29 di bulan Ramadan. Insyaallah jika tidak ada perubahan, sepertinya kita akan menggenapkan Ramadan tahun ini menjadi 30 hari, tetapi tetap kita akan menunggu ikhtibar atau pengumuman dari pemerintah. Meskipun beberapa saudara kita akan merayakan Idul Fitri hari Jumat, seandainya pemerintah nanti menetapkan, kita insya Allah akan berhari raya pada hari Sabtu. Jadi masih ada satu subuh lagi. Kalau hari rayanya hari Sabtu, berarti subuh hari Jumat kita masih berpuasa. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, ini adalah pengajian penutup dari seri Ramadan kali ini. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, adalah bulan pendidikan. Jadi kita ini ditempa selama sebulan mendapatkan pendidikan, baik pendidikan jasmani maupun pendidikan rohani. Pendidikan jasmani kita diminta untuk berpuasa, karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu adalah sedang mengatur ulang sistem produksi perutnya, di mana biasanya kita kalau makan itu waktu siang, sekarang kita diatur kembali ke awal makannya waktu malam. Maka puasa itu sebenarnya menyehatkan badan, karena kita ada 1 bulan kita diatur untuk merubah pola makan agar perut ini istirahat ketika siang. Biasanya perut istirahat ketika malam, ini perut istirahat ketika siang. Kemudian juga pendidikan rohani, artinya apa? Jiwa kita dididik di bulan Ramadan supaya menjadi orang yang bertakwa. Tetapi semua itu apakah mampu kita wujudkan di dalam keseharian kita di luar bulan Ramadan? Maka ini yang menjadi catatan kita bersama, agar kita bisa menghadirkan bulan Ramadan ini di dalam bulan-bulan yang 11 nanti sampai kepada Ramadan tahun depan. Itu pun kalau panjang umur, tapi mudah-mudahan kita panjang umur. Kalau panjang umur, kita masih berjumpa pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tapi kalau Allah menentukan ajal kita tidak sampai, maka kita tidak akan sampai. Beberapa hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama, bahwa pengajian ataupun stimulus yang diberikan oleh siapapun itu hanyalah sekedar rangsangan kepada kita agar kita taat. Tetapi keputusan untuk taat itu ada pada diri kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut taufik. Jadi keputusan untuk merubah diri menjadi lebih baik itu ada di tangan kita. Meskipun dengar ceramah 1 jam sekali selama sehari, misalnya dia dengar ceramah 12 jam, tapi kalau dia tidak niat berubah, maka tidak akan berubah. Meskipun dia sholat
tarawih 8 rakaat tambah witir 3. Tapi kalau dia tak mau berubah, selesai bulan Ramadan tak pernah sholat sunat lagi. Padahal sholat sunat di luar Ramadan yang rutin itu banyak bisa kita kerjakan. Sebagai contoh pertama, kalau kita sudah menjadi orang yang taat sholat 5 waktu, tambah sholat sunat, jadi sholatnya menjadi 7 waktu. 1 waktu di waktu tengah malam atau sepertiga malam terakhir sholat tahajud. Kemudian pagi ada jeda waktu yang luas antara waktu subuh dan zuhur, di tengah-tengahnya kita tambah sholat sunat duha. Jumlah rakaatnya kalau bisa jangan kita kurangi. Kalau Ramadan kita ada 8 rakaat dan 3 witir, maka kita tambah sholat duha kita bisa 4 atau 6. Kemudian sholat tahajud kita bisa 4 atau 6 rakaat tambah witir. Nah, itu bisa kita pertahankan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu kita harus senantiasa sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus sabar ketika beribadah. Orang kalau tak sabar ketika beribadah, itu baru rakaat pertama tarawih aja, kalau imam baca surat panjang udah mulai panjang betul lah imam. Ini sudah tidak sabar dalam ibadah. Resiko punya imam baca surat panjang, dia harus sabar. Ya, kalau imamnya cepat mungkin dia tidak perlu berlama-lama ketika melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini juga harus sabar. Saya kemarin tarawih di Karimun, di Masjid Agung Karimun. Sholatnya cepat, tarawihnya 20 rakaat, agak cepat. Gerakan-gerakannya cepat, tapi baca suratnya yang panjang. 1 rakaat itu dia baca 1 halaman. 1 kali sholat tarawih itu dia baca 1 halaman Quran. Jadi walaupun sholatnya cepat, berdirinya yang lama. Kalau tak biasa, nanti setelah berdiri kaki macam pegal-pegal karena tak pernah. 20 rakaat tambah 3 witir, 23 rakaat. Ini kalau tak sabar, baru rakaat pertama kapanlah sampai sholat ke-10, rakaat ke-18, rakaat. Karena apa? Mikirnya itu ibadahnya nggak sabar. Sebetulnya kalau kita ibadah sabar, semakin lama ibadah itu semakin bagus, bukan semakin tidak bagus. Jadi ketika pertama dah mau cepat selesai. Nah, itulah perlunya ibadah itu bersabar. Ibadah tidak boleh tidak ada kesabaran, karena ibadah itu harus sabar, sama juga dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu juga harus sabar. Kalau tidak sabar, susah untuk istiqomah dan husnul khotimah. Orang yang tak sabar itu susah untuk konsisten. Contoh orang yang tidak sabar, dia sholat 5 waktu mengulang-ulang itu dia jenuh lama-lama. Apalah setiap hari kayak gini aja kegiatan masjid, sholat balik, jenuh dia. Kenapa? Dia tak sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang istiqomah itu adalah orang yang senantiasa dia tetap pendirian, teguh pendirian dalam situasi dan kondisi apapun. Maka orang yang seperti inilah disebut dengan orang yang mendapatkan kemuliaan yang lebih mulia daripada 1000 karomah. Makanya istiqomah itu derajatnya lebih tinggi. Para wali itu punya karomah atau kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan atau anugerahkan kepada mereka, yang misalnya tidak sama dengan kejadian-kejadian adat. Contohnya ada wali yang bisa terjalan di atas air, ada wali yang memiliki karomah-karomah misalnya tidak terkena basah kena hujan. Itu semua adalah lebih rendah daripada istiqomah, karena istiqomah itu adalah puncak daripada makom ibadah seseorang yang paling tinggi. Makanya kalau orang yang pertama dia sabar dalam beribadah, maka dia tidak akan bosan. Baca Quran itu dari kecil sampai tua, ayatnya itu juga diulang-ulang tapi tak pernah bosan. Kenapa? Karena istiqomah. Ayatnya dari surat Al-Fatihah nanti tutup dengan An-Nas, itu aja diulang-ulang tapi tidak bosan karena dia sabar dalam beribadah. Kemudian kalau kita sabar dengan dalam beribadah, kita itu akan mudah menggapai husnul khotimah. Kenapa? Karena kita bisa mempertahankan konsistensi ibadah kita. Orang yang tidak bisa mempertahankan konsistensi ibadah itu contohnya bulan Ramadan. Pertama penuh masjid sampai keluar-luar, dah terakhir penuh sampai ke dalam-dalam, hampir tak
tak penuh safnya. Kenapa? Karena tidak konsisten. Jadi dia semangat di awal. Ini kan berarti kita tuh masih belum bisa konsisten dalam beribadah. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita juga harus sabar dalam meninggalkan maksiat. Artinya apa? Dunia ini kan bukan tempat untuk memuaskan nafsu. Segala yang enak-enak tuh biasanya itu maksiat. Meskipun ada sebagian yang enak itu tidak maksiat, tetapi yang asik-asik itu biasanya adalah dilarang dalam agama, karena memang dunia ini bukan tempat ataupun gelanggang kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan syahwat dan nafsu. Tetapi di dunia inilah kita diperintahkan untuk memaksimalkan beribadah. Karena di akhirat nanti kita sudah tidak beribadah lagi, tidak ada kewajiban syariat. Yang ada hanyalah kita menikmati kehidupan di surga yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, tidak pernah kita lihat dengan mata kita, keindahannya juga tidak pernah kita dengar oleh telinga kita. Nanti kita nikmati di surga. Nah, oleh karena itulah kita diuji harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ketika kita di dunia. Maka bila dia bersabar, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi kalau dia tidak bersabar, maka dia akan sulit untuk mendapatkan surga. Maka yang kedua ini, kita harus sabar dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak lama kita diuji oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Itu hanya sebatas usia kita saja. Tidak ada orang yang diuji selama. Kalau kita umur 60 tahun berarti kita diuji tak sampai 50 tahun. Paling-paling 45 tahun, karena diujinya mulai dari kita balik. Balik itu rata-rata umur 15 tahun. Dari 15 tahun sampai 60 tahun atau 70 tahun, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan umat-umat zaman dulu, umurnya panjang-panjang. Umur Nabi Nuh itu dakwanya sampai 950 tahun. Lama betul Pak Ustaz? Ya lama. Karena umur-umur zaman dulu lama-lama. Kalau sekarang kan umurnya memang umat Nabi Muhammad tuh pendek-pendek, tidak sampai 100. Rata-rata 80, 70 sampai segitulah. Tapi umur yang pendek ini apabila kita maksimalkan, maka kita bisa menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau kita tidak bisa maksimalkan, maka kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki spirit atau semangat dalam beribadah itu di bulan Ramadan ini kita bawa di luar bulan Ramadan. Apa semangat ibadah Ramadan? Ibadah Ramadan ini kita kan mengejar fadilah keutamaan. Di luar Ramadan juga banyak fadilah dan keutamaan, tapi jangan kita lewatkan. Misalnya fadilah bersedekah, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Di Ramadan kan kita tiap malam kotak infak itu keliling kan. Nanti di luar Ramadan kira-kira bisa tak infak yang seminggu kita salurkan tiap malam itu kita akumulasi pada hari Jumat. Nanti pas Jumatan di Ashal, infak yang seminggu di bulan Ramadan tuh jadi satu, kita masukkan ke kotak infak. Bisa saja, misalnya ibu bapak infak satu malam di bulan Ramadan tuh 5.000. 5.000 itu kita akumulasikan menjadi 7 hari. Jadi mendapat 35.000 rupiah. Kemudian waktu sholat Jumat di Masjid Ashal kita infakkan. Itu kita bawa spirit infak di bulan Ramadan kepada luar Ramadan. Begitu juga dengan bawa takjil berbuka. Jangan pas Ramadan saja. Kita kalau hari-hari biasa kita bisa bersedekah makanan itu lebih baik. Seandainya ada orang-orang yang mungkin jarang makan kalau enak-enak kue-kue takjil kalau tak bulan Ramadan, maka kita sedekah pada luar bulan Ramadan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Iktikaf, jangan iktikaf pas Ramadan aja, tak luar Ramadan tak pernah iktikaf. Iktikaflah. Sholat Jumat datang jam 11 itu bisa iktikaf di sini bagi bapak-bapak yang sholat Jumat. Ini tak sholat Jumat kadang-kadang khatib dah datang baru nak datang. Kalau khatib sama imam tuh datang terakhir tak apa-apa. Ini jamaah datang terakhir. Kadang-kadang khatib dah naik baru nak sholat. Iya, kalau ada uzur syar'i, ini sebetulnya tak ada uzur, tapi memang terlambat. Nah, ini kebiasaan yang seperti ini itu tak usah dibawa lagi di luar Ramadan nanti. Kalau kita Ramadan bisa
bisa disiplin, di luar Ramadan juga disiplin. Rumah kita tidak jauh dari masjid, datang duluan. Saya ingat dulu waktu saya kecil-kecil di kampung itu jam 11 itu udah masuk masjid, udah itikaf. Tapi sekarang khotib dah naik mimbar tuh masih banyak yang belum datang. Kadang-kadang datang nyusul baru sholat sunat berdiri. Kalau ada uzur untuk terlambat itu tak apa. Kadang-kadang kita tak ada uzur, di rumah guling-guling, kadang-kadang masih di kedai kopi main HP segala macam, datang telat. Kebiasaan jelek itu jangan dipertahankan, tapi harus kita hilangkan. Sama juga dengan sholat. Ini masbuk tiap kali sholat masbuk terus. Ini yang salah siapa? Yang salah kita. Karena masbuk itu kalau sekali dua kali masih wajar. Setiap sholat masbuk, imam dah rakaat kedua baru datang, salah juga, kita tidak disiplin. Nah, pola-pola yang jelek ini harus kita hilangkan setelah Ramadan. Artinya kita harus membawa rutinitas ibadah kita di luar Ramadan. Minimal bagi bapak-bapak, hari Jumat itu datanglah lebih awal karena kita bisa beriktikaf. Ataupun misalnya pada sholat jamaah datang lebih awal, kita bisa iktikaf. Tak usah nunggu azan Pak Rohani baru datang, misalnya tak usah, datang lebih cepat. Nanti kalau Pak Rohani tak datang, bisalah kita azan. Artinya apa? 15 menit iktikaf pun sudah jadi. Iktikaf itu tidak perlu begitu lama sampai 1 hari 1 malam, meskipun yang lebih baik lebih lama. Tetapi datanglah lebih awal. Seminggu sekali tak bisa. Harusnya bisa seminggu sekali datang. Misalkan subuh bisa kita datang lebih awal, ataupun waktu isya kita datang lebih awal, iktikaf dulu sebentar, baca Quran sambil zikir, dapat pahala iktikaf. Kemudian apa lagi kebiasaan di bulan Ramadan? Puasa. Nah, puasa ini kadang-kadang ibu-ibu yang sudah meninggalkan puasa di bulan Ramadan telat bayarnya. Kadang-kadang dah mepet mau Ramadan berikutnya barulah nak bayar puasa. Jangan sampai terjadi lagi. Begitu selesai bulan Ramadan, hutang-hutangnya itu diselesaikan. Jangan sampai mepet. Begitu juga dengan bapak-bapak, kita semua berpuasalah puasa-puasa sunnah. Jangan setahun sama sekali tidak pernah. Jadi misalnya bisa kita puasa Arafah, kita bisa puasa Senin dan Kamis. Tergantung kita mau istiqomah dengan puasa yang mana. Itu bisa kita pilih. Kemudian yang terakhir, di dalam bulan Ramadan ini kita tentunya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama kita, yaitu dengan kita melakukan silaturahmi nanti pada Syawal. Maka itu bertanda bahwa kita ini akan mengalami fase kehidupan yang baru. Kalau kita sudah minta maaf sama Allah sebulan, maka kita dapat ampunan. Tapi kita minta maaf enggak sama manusia. Taubat kita kepada Allah, apabila kita sudah minta ampun dengan Allah, Allah keampunkan, maka taubat kita dengan Allah itu belum juga diterima kalau kita masih ada kesalahan, kalau kita masih ada dosa antar sesama kita. Oleh karena itulah tradisi bulan Syawal di tempat kita ini, mulai dari tanggal 1 Syawal sampai biasanya seminggu, itu ada tradisi silaturahmi, saling memaafkan. Jangan sampai kita setelah Ramadan dendam masa lalu tuh masih ada. Tidak boleh. Manusia itu tidak boleh ada dendam, hasud, dengki, tak ada. Begitu siap Ramadan, momennya tepat. Sebelum Ramadan misalnya kelahi adik-beradik, ini tak usah ada kelahi lagi, maaf, saling memaafkan, hilang permusuhan, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi. Bulan Syawal perbaharui kehidupan kita mulai dengan lembaran yang baru. Dengan sesama manusia kita berminta maaf. Apabila kita salah dalam bertutur kata, mungkin selama ini pernah kita berselisih pendapat, luahkan semua perasaan kita pada bulan Syawal nanti, karena momennya memang pas. Sebetulnya kalau kita salah tuh tak usah nunggu Syawal minta maafnya, tapi memang kadang ada orang yang gengsi, nak minta maaf gengsi. Nah, tak apa-apa, bulan Syawal ini mumpung Allah masih kasih kesempatan kita, maka kita bersilaturahmi, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dalam menjalani kehidupan di saat-saat yang akan datang. Mudah-mudahan demikian yang bisa kami sampaikan, dapat memotivasi kita semuanya untuk lebih baik dan melakukan kita muhasabah diri. Karena kita memang dituntut untuk selalu mengoreksi diri, Pak Bu. Bukan mengoreksi orang lain, tapi mengoreksi diri sendiri. Biar kita masing-masing koreksi. Kalau nak ngoreksi orang lain, ibarat pepatah mengatakan,
semut di seberang nampak, gajah di depan mata tak nampak. Suka ngoreksi orang lain, diri sendiri tak pernah dikoreksi. Orang yang tak pernah ngoreksi diri sendiri itu orang paling angkuh dan sombong, karena dia merasa dia paling baik, dia paling benar, padahal kita tak tahu kita ni paling jelek, kita ni paling tidak baik. Makanya kalau kita koreksi diri sendiri, maka kita akan bisa memperbaiki diri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.